wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rusdatun Nashiroh, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252093763. Pada hari ini, Selasa 13 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran berbasis deep learning dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Muhammadiyah Kedunggutil kelas 4 pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan pembelajaran Al-Quran Hadis ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, silahkan kita berdoa bersama-sama. Mas Novel, silahkan dipimpin. Silakan berdoa mulai. Dengan doa yang sudah kita panjatkan, semoga Allah senantiasa melancarkan kita dalam segala hal. Allahumma amin ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Bu Guru akan mengabsen dulu kehadiran peserta kelas 4. Oke. Al-Fatih hadir? Oke, yang Bu Guru bilang namanya silakan hadir, itu ya. Mas Al-Karafa tidak ada. Mbak Alia? Ya. Mbak Sila? Kemana Mbak Sila? Izin ya? Iya. Terus Mbak Ayu Akbar? Mas Aska Asraful? Mas Denny Al-Hariski? Mbak Denis Aurora? Oke. Mas Faiz Maulana? Mbak Fatihah Afidah? Mbak Hansa Biamali, Mbak Jarita Ihtisham, Mas Farhan, Mas Fahri, Mas Naufal, Mbak Nisa, Mbak Novita, Mas Reza, Mbak Silmi, Mbak Elsa, Mbak Sydney, Mbak Zulfa. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini yang tidak masuk ada Mbak Sila ya di sini. Oke. Kita doakan semoga Mbak Sila dilancarkan urusannya ya. Nah, selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air.
hari ini tadi di awal Bu Guru menyampaikan kita akan belajar tentang Quran hadis ya. Apa materi pelajaran hari ini? Kita akan belajar tentang menerapkan hukum bacaan idgham dan iqlab. Nah, coba silakan dilihat. Nah, ya. Nah, tujuan pembelajarannya apa hari ini? Dengarkan Bu Guru ya. Tujuannya kita akan belajar menjelaskan pengertian idgham dan iqlab secara lisan dengan benar. Jadi kamu nanti tahu bagaimana artinya idgham, bagaimana artinya iqlab ya. Selanjutnya mengidentifikasi contoh bacaan idgham dan iqlab dalam ayat Al-Qur'an. Jadi nanti kan ada ayat Al-Qur'an, kamu itu tahu, oh ini namanya bacaan idgham, ini bacaan iqlab. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga, mempraktekkan bacaan idgham dan iqlab dengan tepat dan tartil. Jadi nanti kamu itu bisa mempraktekkan, oh cara baca idgham yang benar itu bagaimana, bacaan iqlab yang benar itu seperti apa gitu ya. Yang keempat, menunjukkan sikap cinta kepada Al-Qur'an melalui kesungguhan membaca. Seperti pembelajaran kurikulum yang berlaku saat ini itu kurikulum berbasis cinta. Nah, kita belajar tajwid seperti ini berarti tanda kita wujud cinta kepada siapa? Allah, karena kita membaca Al-Qur'an. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang coba disimak. Nah, silakan. Pengertian idgham. Idgham secara bahasa itu artinya memasukkan. Atau apa ini? Meleburkan. Jadi nanti idgham itu bacanya nanti dimasukkan, dileburkan. Secara istilah, hukum bacaan yang terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tertentu sehingga bunyi nun atau tanwin tersebut dileburkan ke huruf selanjutnya. Jadi nanti hurufnya itu karena dia ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu, nanti cara membacanya dimasukkan ke huruf setelahnya. Caranya gimana? Coba nanti kita lihat lagi slide berikutnya. Huruf-huruf idgham ada berapa itu? 6 ya. Ada 6. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Untuk memudahkan, berarti kalau disingkat menjadi kata apa ini? Baca. Ya, maluna. Nah, ya maluna. Huruf-huruf idgham ada berapa itu? 6. Ya, ro, mim, lam, wawu, dan ya disingkat menjadi yarmaluna. Nah, ternyata idgham itu dibagi menjadi berapa? 2. Pertama ada idgham biguna, yang kedua ada idgham bilaguna. Idgham biguna itu bagaimana? Idgham biguna itu memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke huruf berikutnya disertai dengan dengung. Jadi dimasukkan ke huruf-huruf yang tadi nanti dengan mendengung. Hurufnya apa? Nanti kita pelajari lagi. Yang penting kamu tahu dulu kalau biguna itu intinya bacanya nanti mendengung. Kalau bilaguna berarti memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya tanpa mendengung. Ya, dilihat ya. Biguna mendengung, bilaguna tanpa mendengung. Sudah? Nah, sekarang coba lihat. Huruf idgham biguna itu ada 4. Kalau tadi kan idgham kan tadi 6. 6 kan dibagi 2. Ya, bukan 3-3 enggak, tapi ada sendiri. Idgham biguna hurufnya ini ada ini. Apa? Ya. Iya, ya, mim, nun, wawu. Disingkat menjadi yumna. Cara bacanya biar mudah. Yumna, ya, mim, nun, wawu. Nah, cara bacanya itu dilebur dan dengung. Contohnya ada bacaan mayyakmal. Cara bacanya itu mayyakmal. Nunnya dimasukkan ke huruf berikutnya. Ya, jadi mayyakmal, bukan man-yakmal. Gitu ya. Nah, terus coba yang kedua dibaca apa ini? Min wajib. Betulkah cara baca seperti itu? Salah. Ya. Tadi ingat idgham biguna itu dimasukkan. Nunnya dimasukkan ke wawu berarti jadi
ada huruf idgham bila guna. Kalau huruf bila guna ada berapa hurufnya? 2. Apa itu? Lam dan ro. Kalau tadi idgham bila guna ada 4, ya kan? Ya, non, mem, waw. Sekarang kalau bila guna sisanya tadi ada 2, lam sama ro. Jadi ya, bila berarti cuma 2 hurufnya, lam sama ro. Ya. Nah, cara bacanya dilebur sempurna tasdid pada huruf berikutnya tanpa mendengung. Ingat ya, tanpa mendengung. Contohnya ini ada min robbihim. Betul kan bacanya seperti itu? Tidak dimasukkan. Jadi bagaimana bacanya? Betul, min robbihim ya. Bawahnya silakan dibaca. Jadi bagaimana itu? Yang keras gak apa-apa loh suaranya. Ghafurur Rahim, tidak Ghafurur Rahim, tapi dimasukkan tadi Ghafurur Rahim. Paham ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang apa yuk? Baca sih, baca semangat ayo. Apa? Iklan. Iklan artinya apa coba? Betul, mengubah atau mengganti ya. Secara bahasa itu mengubah atau mengganti. Secara istilah, hukum bacaan yang terjadi apabila non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu huruf apa? Ba. Loh, ikhlas itu cuma 1 loh hurufnya. Ba. Cara baca ikhlas itu non sukun atau tanwin diubah menjadi bunyi mim. Dibaca dengan dengung ringan, bibir sedikit tertutup seperti membaca huruf mim. Cara bacanya seperti itu. Kita lihat contohnya seperti apa. Nah, coba dibaca. Siapa yang bisa baca ini apa? Yo. Ini saya baca coba apa? Saya banter. Harus semangat, ya. Apa? Ambigum atau ambigum? Jadi non ini tadi bertemu dengan bahkan diganti toh. Diganti menjadi huruf apa tadi? Mim. Ya. Berarti jadi bagaimana bacanya? Ambigum. Apa? Ambigum. Anak-anak kita belajar membaca nadhomat, idgham dan iqlab. Anak-anak sudah berburu kasih catatannya? Sudah. Nah, sekarang disimak semua catatannya. Ayo. Ya, sekarang kita bersama-sama ya. Suara yang semangat ya, siap? Ya. Oke, kalau Bu Guru bilang idgham tepuk 2 kali dulu. Bacaan Bu Guru bilang idgham tepuknya 2 kali. Kalau Bu Guru bilang iqlab, tepuknya 1 kali. Tepuk idgham. Tepuk iqlab. Ayo, konsentrasi. Coba kalau Bu Guru bilang idgham tepuknya berapa kali? 2. Kalau iqlab berarti 1. Tepuk iqlab. Bareng ya. Ulangi. Tepuk iqlab. Tepuk idgham. Tepuk iqlab. Tepuk idgham. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Nanti bacanya semangat ya. Ya. Oke, ya sekarang Bu Guru hitung sampai 3, silakan kita membaca nadhomatnya bersama-sama. 1, 2, 3. Hukum bacaan non sukun atau tanwin dalam ilmu tajwid ada 4 macam. Iqlab, idgham, iqlab dan ikhfa. Keempatnya harus kita ketahui. Mempelajari tajwid fardu kifayah, mempraktekannya adalah fardu ain. Mempraktekan
yang penting untuk dipelajari sejak dini. Dengan memahami dan mempraktekkan kedua bacaan ini, peserta didik tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, tapi juga menumbuhkan kecintaan kepada siapa? Allah, Rasul, dan Al-Quran. Ya. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan bacaan ilgom dan ikhlas dalam kegiatan membaca Al-Quran sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di masjid. Siapa yang di rumah itu selalu membaca Al-Quran setiap sholat maghrib? Ngacong. Oke, turunkan. Yang tidak membaca, nggak apa-apa, jujur aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi gini anak-anak, membaca Al-Quran itu hukumnya apa? Wajib. Oh, barangkali yang ini tadi belum membaca, tidak apa-apa. Berarti nanti setelah ini harus membaca. Dirutinkan membaca Al-Quran setelah sholat maghrib, itu harus diusahakan. Ya, kita sebagai anak muslim setiap hari pedoman kita Al-Quran itu jangan ditinggal. Gitu ya. Siap untuk membaca Al-Quran setiap hari maghrib? Siap. Kan nanti per kelompok guru bagikan lembar kerja. Nanti kan ini ada bacaan nih. Dicari mana idgham biguna, mana idgham bila guna, dan mana bacaan ikhlas. Kerjasama satu kelompok. Dipresentasikan ke depan. Bacaan dibaca ayatnya, terus nanti bacaan ini hukum tajwidnya adalah idgham biguna. Seperti itu ya. Oke. Ya, silakan. Kerjasama satu kelompok. Nih, silakan. Oke, silakan Mbak Zizi sama teman-teman ini dibaca toh. Nanti dicari mana bacaan idgham. Misalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil. Kan ada nun sukun nih, ketemu A. Ada nggak tadi huruf A? Nggak ada, ya toh. Berarti nggak usah. Yang ada saja tadi. Pokoknya nek ketemu sama huruf ya, nun, mem, wawu, lam, ro sama ba. Ya. Sudahkah kalian menemukan bacaannya dalam ayat tersebut? Ya. Oke, sekarang silahkan kelompok yang paling cepat selesai yang maju terlebih dahulu. Kelompok berapa yang paling selesai tadi? Kelompok 1, 2, atau 3? 2. 2 ke 1? 2. Oke, silahkan kelompok 2 maju. Yo. Kelompok 2, silahkan maju. Kami dari kelompok. Oke, silakan bacainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan muqarrarah fiha kutubun qayyimah wa tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Ini siapa yang mau mutar pinnya? Ngacung, yang mau mutar maju depan, yuk. Mutar aja dulu, udah salah satu dulu, depan dulu, yang lainnya dulu. Putar pinnya, kamu caranya klik tengah ini ya. Nanti siapa yang namanya muncul di situ, berarti nanti ke depan sini menjawab kuis ya. Nah, nggak usah takut, nggak apa-apa. Ya, ya, 1, 2, 3. Oke, kita tunggu siapa.
kalimat di atas adalah apa Mbak hukum bacanya? Apa ini? Ini namanya apa? Kalau di bawah berarti bertemu? Berarti hukum bacanya apa nak? Iklan. A, B atau C? Oke, kita lihat apakah jawabannya yang benar C? Oke, kita kasih tepuk tangan. Ya. Di sini loh, di sini ulang. Nah, silakan setelah ini untuk kasih lembar. Nah, itu nanti boleh kalian ngerjakan bersama teman-teman, boleh, enggak apa-apa. Ya, silakan diisi hurufnya. Apa bertemu apa? Setelah itu nanti siapa yang sudah mengerjakan lebih awal boleh pulang. Aduh. Yuk, nama. Anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum selesai, guru akan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Coba sekarang tak tanya. Hari ini tadi anak-anak belajarnya tentang apa? Iya. Tadi suaranya sudah keras apa belum ya dalam melafalkan bacaannya? Oh, sudah bagus. Ada yang sudah suaranya keras, ada yang suaranya masih kecil. Ya. Nah, yang suaranya kecil berarti kalau pembelajaran selanjutnya suaranya harus lebih semangat. Ya, supaya nanti teman-temannya tahu bacaannya tadi kayak jawab kuis tadi loh. Jawabannya ini benar atau salah. Coba tak tanya, tadi rata-rata jawabannya anak-anak semuanya benar atau salah yang jawab kuis? Benar. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman yang benar ya. Oke. Coba KPI semua. Ayo itu berapa kali tadi? Kalau ikhlas? 1. KPI ikhlas. KPI semua. KPI ikhlas semua. Tepuk tangan dan kita semuanya. Oke. Guru merasa senang hari ini karena anak-anak semuanya semangat diajak pembelajaran. Ada juga yang suaranya masih kecil, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak kalau membaca Al-Quran sekarang sudah tahu. Oh, ini bacaan oh, ini bacaan ikhlas. Coba tadi idgham diguna itu hurufnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf berapa tadi? 4. Ya, idgham diguna. Apa saja hurufnya tadi? Berarti membacanya dengan bagaimana? Mendengung. Terus idgham yang kedua idgham bila hurufnya ada apa saja tadi? Lam sama cara bacanya? Tanpa dengung. Yang ketiga tadi bacaan apa? Ikhlas. Ya, bacaan ikhlas apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf yaitu huruf la. Ya, jadi membacanya diganti menjadi apa tadi? Ya, nah? Oke. Nah, Bu Guru bacakan kesimpulan hari ini ya. Bacaan idgham dan ikhlas merupakan bagian dari ilmu tajwid. Ilmu tajwid kan tadi ada banyak toh? Ya, yang kita pelajari tadi hanya 3 itu tadi. Yang penting untuk dipelajari sejak dini. Dengan memahami dan mempraktekkan kedua bacaan ini, peserta didik tidak hanya meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, tetapi juga menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan Al-Quran. Peserta didik diharapkan dapat menerapkan bacaan idgham dan ikhlas dalam kegiatan membaca Al-Quran sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di masjid. Oke, jadi nanti yang boleh pulang, Bu Guru urutkan sesuai LKPD yang sudah dikumpulkan. Terus Bu Guru bedain, misalnya sayyi'atin bimitlihi, apa bertemu apa. Nah, hukum bacaannya apa, terus nanti boleh pulang. Gitu ya. Oke. Nah, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama.